semuanya, saya Jazilia Umami, dipanggil dengan Jazilia. Saya mahasiswa UINHAS Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran e-book berbasis Flip HTML5, kolaborasi Canva dengan Flip HTML5. Nah, seperti ini tampilan e-book berbasis Flip HTML5 pada materi KPK dan FPB yang telah saya buat. Dapat dilihat, pada tampilan e-book ini terdapat ikon atau fitur yang terletak pada bagian atas dan bawah. Pada ikon di atas terdapat beberapa fitur, yaitu Return Home, Zoom In, Zoom Out, Search, ini digunakan untuk mencari kata yang diinginkan, lalu Auto Flip untuk memindahkan halaman secara otomatis, volume besar, kecil, ini volume backgroundnya bisa dimatikan dan bisa dihidupkan jika merasa kurang fokus atau terganggu, dan flip soundnya juga bisa dimatikan juga. Lalu tombol pergi ke halaman awal dan akhir, yang satunya untuk tombol pergi ke halaman sebelum dan selanjutnya. Di sampingnya terdapat gambar video, ini berisikan video galeri untuk menampilkan video pada lagu dan video pembelajaran. Halo adik-adik. Terus selanjutnya itu ada social share, membagikan link media pembelajaran tersebut. Sampingnya juga terdapat full screen untuk memperbesar media jika dirasa kurang besar. Sampingnya juga ada email yang digunakan untuk mengirimkan pesan kepada yang pembuat media tersebut. Lalu di bawahnya ini terdapat ikon yang menunjukkan halaman pada buku ini dari halaman pertama hingga akhir. Dapat terlihat setiap halamannya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan link e-book berbasis Flip HTML5. Ketika link diklik, akan langsung menuju e-book yang telah dibuat. Oh ya teman-teman, jangan lupa pastikan HP atau laptop yang digunakan harus terhubung ke jaringan internet ya. Nah, seperti ini tampilan e-book berbasis Flip HTML5 karya Jazilia Umami. Pada e-book ini yang itu berisikan cover e-book berbasis Flip HTML5 yang mencakup judul. Judul di sini terdiri dari e-book matematika. Selanjutnya logo UINHAS Jember, logo Minam Jember, judul e-book, mata pelajaran matematika, judul materi KPK dan FPB, kelas 5, dan gambar yang relevan. Terdiri dari kata pengantar. Kata pengantar sendiri berisikan tentang ringkasan isi serta penjelasan tentang tujuan dan maksud dari e-book tersebut. Lalu selanjutnya dari halaman ketiga berisi tentang petunjuk penggunaan. Di sini berisikan perintah dalam menggunakan e-book berbasis Flip HTML5. Di antaranya seperti perintah membaca doa sebelum belajar, penjelasan fitur, dan petunjuk pengerjaan soal. Selanjutnya halaman 4 berisikan daftar isi. Daftar isi ini berfungsi sebagai alat bantu bagi penulis dalam merangkai e-book berbasis Flip HTML5 secara sistematis dan terstruktur, sehingga membantu siswa untuk mencari dan mengakses materi atau topik yang mereka minati dalam e-book berbasis Flip HTML5 ini.
Pada halaman 5 berisikan capaian pembelajaran. Ini biasanya dimasukkan di awal e-book sebagai panduan bagi pembaca atau siswa tentang apa yang dapat mereka harapkan dari isi dan pengalaman belajar yang disajikan dalam e-book tersebut. Capaian pembelajaran berisikan poin-poin yang harus dipahami pembaca. Lalu di bawahnya berisi alur tujuan pembelajaran. Ini berisikan langkah-langkah untuk memahami arah dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian di halaman 6 berisi tentang tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran sendiri digunakan untuk membimbing pembaca menuju pencapaian hasil belajar yang diinginkan dan memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan efektif melalui e-book ini. Selanjutnya di halaman 7 terdapat peta materi yang berisikan gambaran visual dari isi atau topik yang akan dibahas, yang digunakan untuk memahami struktur dan hubungan setiap materinya. Selanjutnya bagian isi. Bagian isi ini terdiri dari materi bilangan prima, kelipatan persekutuan terkecil (KPK), dan faktor persekutuan terbesar (FPB). Unit 1 ini membahas tentang bilangan prima yang berisikan pertama apersepsi. Apersepsi ini berisikan pendahuluan atau rangkaian pertanyaan untuk membangkitkan minat dan kesiapan belajar siswa. Lalu selanjutnya berisikan materi. Materi ini terdiri dari penjelasan dan contoh soal untuk menambah pemahaman siswa. Kemudian di halaman berikutnya terdapat lagu bilangan prima. Lagu bilangan prima ini membantu mengingat konsep-konsep pada pembelajaran prima ini. Selanjutnya latihan soal. Latihan soal ini bisa dikerjakan secara mandiri. Dan di halaman berikutnya terdapat kuis pada setiap babnya. Kuis pada bilangan prima ini terdapat aturan permainan, yaitu permainannya berjudul teka-teki bilangan prima. Aturan permainannya yaitu guru memberikan pertanyaan sederhana, lalu siswa bisa menjawab pertanyaan, akan diberikan kesempatan untuk untuk bermain teka-teki bilangan prima. Lalu selanjutnya tugas siswa yaitu menemukan bilangan prima secara urut dari angka 1 sampai 50 dengan cara memberikan lingkaran pada bilangan prima. Jadi, guru akan menunjuk siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang telah dikasih oleh guru. Lalu, siswa diberikan kesempatan untuk menjawab. Apabila dirasa jawaban kurang tepat, maka guru akan menunjuk siswa yang lain untuk melengkapi jawaban yang kurang benar tersebut atau kurang lengkap. Untuk selanjutnya yaitu Unit 2, membahas kelipatan persekutuan terkecil atau KPK yang berisikan apersepsi, uraian materi. Uraian materi ini terdiri dari materi dan penjelasan serta contoh soal. Lalu lagu KPK dan FEB. Oh iya, di sini lagu bilangan prima serta KPK dan FEB terdapat atau video pembelajaran bisa diisi akses melalui tombol yang bergambar video yang terletak di atas sini. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Jazilia. Kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan KPK dan belajar bersama-sama. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah itu sendiri. Nah, kita lanjut mencari pohon faktor dari 12.
Ayo kau semua, mari hitung FPB, ayo hitung faktornya. Matematika asyik, yes, yes, yes. Belajar bilangan prima. 2, 3, 5. Matematika asyik, yes, yes, yes. Belajar bilangan prima. 2, 3. Pada unit 3 tidak jauh beda dengan unit 1 dan 2, yaitu berisikan faktor persekutuan terbesar atau FPB yang berisikan apersepsi, uraian materi, serta contoh soal, latihan soal. Latihan soal yang dari unit 1, 2, dan 3 tersebut bisa dikerjakan secara mandiri. Bagian selanjutnya yaitu bagian permainan. Di sini terdapat permainan yang berjudul Ular Tangga Persekutuan. Aturan permainan ini yaitu pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompoknya diberikan kesempatan untuk mengocok dadu selama 5 kali. Lalu permainan ini naik jika berhenti di kotak bergambar tangga, lalu turun jika berhenti di kotak bergambar ular. Setiap dadu yang berhenti terdapat pertanyaan FPB ataupun KPK. Apabila berhenti di kotak yang berwarna ungu, maka mendapatkan pertanyaan KPK. Dan apabila berhenti di kotak warna coklat, akan mendapatkan pertanyaan FPB. Setiap kelompok memiliki pion yang berbeda-beda, seperti kelompok 1 yang bergambar kura-kura, kelompok 2 bergambar singa, kelompok 3 bergambar zebra, dan kelompok 4 bergambar kuda poni. Lalu aturan selanjutnya yaitu setiap kotak memiliki soal yang harus dijawab. Waktu untuk menjawab soal hanya 3 menit. Kelompok yang menang dilihat dari poin yang terbesar dan yang terlebih dahulu sampai di finish. Apabila dadu melebihi kotak finish, maka pion akan berjalan mundur sesuai dengan sisa langkah yang ada. Pada halaman 26 berisi tentang refleksi. Refleksi berisikan umpan balik tentang pengalaman belajar mereka, serta mengevaluasi keefektifan e-book dalam mencapai tujuan pelajaran. Pada halaman berikutnya yaitu rangkuman. Rangkuman berisi penjelasan singkat yang menyajikan poin utama dalam e-book. Poin ini berisikan tentang kelipatan persekutuan terkecil, pengertiannya, lalu aturan dalam KPK tersebut. Selanjutnya berisikan pengertian dari faktor persekutuan terbesar atau FPB dan aturan pada FPB. Selanjutnya yaitu daftar pustaka, berisi tentang referensi yang sesuai dengan isi materi dari e-book berbasis Flip HTML5. Di sini, daftar pustakanya terdiri dari modul yang saya gunakan serta buku yang menjadi referensi saya. Bagian terakhir yaitu berisikan tentang profil validator dan profil pengembang. Profil validator berisikan informasi validator dalam media ini, yang terdiri dari validator media, validator materi, validator bahasa, dan validator soal. Selanjutnya yaitu profil pengembang. Profil pengembang sendiri berisikan informasi pengembang seperti nama yang mengembangkan yaitu saya sendiri, Jazil Yaumami, kemudian NIM, asal,
dan program studinya yaitu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah serta universitasnya dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Demikian penjelasan penggunaan e-book berbasis Flip HTML5. Semoga bermanfaat. Terima kasih.